Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran kepada para sesepuh. Ini seurna remako ya, seurna apa ya? Remaja kolot. Alhamdulillah, hapunten kasuhun ieu calik dipayun. Ini bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris ya. Sampun. Tadi sarapannya silang pizza Bu, jadi kudu bahasa Inggris wayahna ya. Alhamdulillah. Mohon izin di depan ini bukan berarti lebih baik daripada yang mendengarkan ya Bu ya. Sharing terlebih umur kemudian pengalaman tentu jauh lebih banyak dari bapak-bapak yang hadir di sini, ibu-ibu. Tapi mudah-mudahan dari wasilah silaturahim kita yang punya masalah hari ini Allah selesaikan masalahnya. Yang punya hutang lunas hutangnya. Kata tarik loba hutang pasti. Di mana-mana pasti bab hutang mah tarik kata mah ya. Yang pengen haji dan umroh Allah mudahkan segerakan, amin. Tuh potongna dua tinggal Bu. Aya di dia ya. Terus masjidna Masjid Anur. Anur teh naon cing? Nah, mudah-mudahan pulang ti dieu teh tepoek gitu. Jadi bercahaya menuju ke Baitullah teh teu bingung kumaha carana ieu. Betul tidak? Benar ente? Nah, mudah-mudahan jadi wasilah dari silaturahim itu banyak keberkahannya. Terutama hari ini Bapak Ibu semua percaya atau tidak, ada malaikat-malaikat Allah yang siap mengaminkan doa-doa kita ya. Jadi hari ini ulang ngahuleng. Mumpung ke silaturahim lagi di dalam masjid, udah gitu masjidna Anur, ulang ngahuleng hokcai. Gitu ta. Dia ngomong naon? Yakinkan bahwa siap di sini ada malaikat yang sedang mengaminkan tadi. Kita tidak tahu, tapi insya Allah mudah-mudahan asbab silaturahim ini semua yang tadi kita inginkan dapatkan Allah mudahkan, amin. Terutama yang paling pasti adalah pengampunan dosa kita ya. Jadi langkah kakinya dari rumah Bapak Ibu semua sampai ke tempat ini sekali lagi bukan cuma saja dosanya, tapi Allah angkat derajatnya. Itu yang paling penting bagi kita, karena tiada ampunan maka tidak akan pernah kita merasakan kebahagiaan. Ya. Sekali lagi mohon izin, ini karena spiritnya adalah manusia terbaik. Yang akan kita bahas ini adalah manusia yang punya spiritnya luar biasa. Kemudian hari ini kita mau meneladani beliau. Ya mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang buta dalam tanda kutip di sini, tidak tahu bagaimana cara mengikuti beliau. Padahal ketika ada di surat Al-Quran yang bicara tentang wastona'tuka li nafsi, aku memilihmu. Hari ini kita dipilih Pak, benar tidak? Kamasih dia apakah posisinya ujung-ujung atau betul-betul sama Allah dipilih dalam menterma berat versi tadi, bener ya? Asli nata. Sebabnya mungkin di akhirat mau ayat patarosan ya, mau masuk surga selalu manggolkan apa iya Allah Pak. Tapi hari ini datang ke sini Allah pilih wastona'tuka li nafsi, aku memilihmu menjadi rasul bagi diriku. Bukan jadi rasul karena dia ayo tiba-tiba wah saya jadi rasul ya. Ketika ngaku orang dari rasul lah. Nah, artinya rasul di sini apa? Rasul itu punya tugas yang berat sekali Pak Ibu semua, yaitu menyampaikan risalah. Maka mudah-mudahan dari sini kita akan menjadi orang yang juga menyampaikan risalah kepada yang lain. Yang tidak tahu jalannya, kita kasih tahu jalan. Mau haji dan umroh segera mau ke? Cina angkatan itu semua nuga koyong gerah haji dan umroh. So, ngacung ya.
Nonton acung berarti mau haji dan umroh ya. Semua pengen haji? Umrah pengen? Anu sudah pengen deui? Oh, bolak-balik ya. Mau bayar atau mau gratis? Bener gratisan hunkul dah ini. Mau bayar mau gratis? Sing tarik ya jawabnya. Ini malaikat keur ngadoakeun ya siap-siap ngaminkeun. Mau bayar mau gratis? Dua anak kuruna gitu atuh. Bayar iya, gratis iya, kumaha? Nah, kita akan bahas. Jadi keutamaan bayarnya ada, enaknya gratisan itu dahsyat. Jangan terus bayar, jangan terus gratisan. Bener tuh, atuh sekali-kali mayarkeun. Bener tidak? Ieu mah hayang gratisan wae atuh. Ai mayarkeun tah, mantap sedekah teh berat tadi. Ya, bener tidak? Nah, inilah. Maka mudah-mudahan bisa meneladani dari kisahnya keluarga yang luar biasa antara Nabi dengan istri tercintanya Siti Aisyah. Diambil dari sebuah hadis yang bunyinya, ini hadisnya riwayat Tirmizi. Percakapannya sederhana Pak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi contoh nanti pulang suami istri teh juga kieu ta percakapan teh. Diriwayatkannya begini, ada tamu main ke rumah, ya. Siti Aisyah disuruh sama Nabi nyiapin hidangan. Betul, biasanya namanya ayat tamu gitu kan. Ayeuna aya teh hidangan dia. Alhamdulillah, masak teh meser gitu kan. Di piwarang masak ya sama baginda Rasulullah karena ada tamu disuruh masak kambing. Kemudian ba'da selesainya acara Rasulullah bertanya sama Siti Aisyah, "Wahai istriku, apa yang tersisa dari makanan yang diberikan kepada tamu?" Siti Aisyah menjawab, "Yang tersisa adalah paha atas, bagian atas pahanya, itu yang tersisa." Dijawab sama Rasulullah, kemudian padahal bukan itu yang tersisa. Harusnya yang tersisa itu adalah seluruh bagian kecuali kaki kambing bagian atas. Jadi Siti Aisyah salah ngajawab. Nah, itu dibalik. Nu sisa mah da ieu pahana sanes. Nu sisa mah eta tadi yang semua diberikan kepada tamu, dihidangkan kepada tamu, itu yang menjadi sisa. Anu ieu paha, bagian paha bakal beak di dalam kurang. Hartos deh. Yang bakalan sisa naon? Yang seluruh anggota tadi selain tersisanya di mana? Tersisanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita dapatkan di mana? Di akhirat, Pak. Anu bakal beak mana? Anu bakal didahar. Jadi rizki di riwayat lain ada 3. 1 yang kita makan, 2 yang kita pakai, 3 yang kita sedekahkan. Yang pertama dimakan beak jadi kotoran. Yang kedua baju dipakai rusak. Maut mau dibawa tadi, maut dibawa moal. Mobil dibawa ke maut, dibawa. Lamun diwakafkeun, lamun dikekeueut moal. Imah dibawa moal dibawa, lamun diwakafkeun. Nah, ini adalah sebuah pet. Bayangkan kalau di rumah banyak menghidangkan tamu dan keberkahan ya dari sebuah konsep hari ini meneladani Rasulullah. Rasulullah mah hobina ngundang tamu, Bu. Ini dia tuh mah ngundang naon? Kamu lihat tamu, aing mah datang deui. Geus naon di mah teh naon gitu ya. Pengerti pisan tamu teh. Geus kitu teh, nah teu balik-balik. Kurang cenah ieu babawanana cenah gitu. Nah, makanya tadi saya Allah takdirkan dari 2010, Masya Allah tabarakallah, hari ini tasyakur binikmat, Bu. Wa ma binikmati rabbika fahaddits. Jadi kalau ada nikmat berkaitan dengan keimanan wajib disampaikan. Tapi lama nikmat dengan dunia mah ulahlah. Oh, saya baru punya mobil baru, terus mau dibebejakeun atuh da geus kageuleuh mobil baru nama kan gitu. Ieu mah bari geus tinggal tah BPKB-na. Pek teh ngaranna beda. Salah ini nyoba BPKB-na itu mah can lunas cenah BPKB-na. Nah, jadi we katingali wadul nantinya. Teman-teman semua, Bapak Ibu semua, adik-adik semua di sini, sekali lagi ada sebuah konsep yang hari ini kita harus ikhtiarkan. Balik lagi, bayangkan Pak Bu, di sini kita hadir pengen jadi orang bahagia, sukses, betul? Dunia akhirat, betul? Pengen bahagia dunia akhirat, betul? Atau pengen dunia unggul, akhirat sengsara?
atau pengen akhirat tahun kuno bahagia dunia sangsara? Semua mah pengen dunia. Maka putaran di Ka'bah 7 kali putaran antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad ada doa yang spesial. Yang lainnya doanya bebas, zikirnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Beres dari posisinya maqam Ibrahim bebas doa non wae, tapi ketemu rukun Yamani dengan Hajar Aswad doanya berubah. Doanya naon? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tah doa sapu jagat. Jadi kenapa saya bikin komunitas Dunra? Sanes dungdat ya bisa salah ngadangu ya tunduh ya atau dangdut. Maka nama saya Dani Bustaman. Dani Bustaman, Bustaman, Bus dan Taman jadi hiji tah tingali. Moal aya ngaran deui sok. Bus dan Taman jadi hiji. Bus kendaraan besar betul? Taman naon? Taman adanya di surga dan di neraka. Emang pernah ke surga, Bu? Di Raudhah. Taman surga, mana taman neraka atunya? Bus taman kendaraan besar yang bawa masuk ke surganya Allah lobaan. Gitu. Jadi bus taman teh ngarang kita sebenarnya. Jadi bus taman teh nama kakek saya Bustam dan Oman. Yang satu abri, yang satu pengusaha. Jadi pejuang cenah, tukang dagang Jadi hari ini jadi satu saya Bustaman yang saya ikhtiarkan berdagang saya untuk berjuang. Hai baheula berjuang aku pestol, hari ayeuna mah aku pizza gitu. Bisa tuh? Cek saha tuh bisa berukuran teh ku pestol wae, bisa ku pizza Bu. Benar tidak? Nah, sedari 2010 Pak, saya ngasih makan santri. Make senjata saya berupa pizza. Dah hareun mah baru sunana gitu. Karena sedekah itu adalah konsep yang diteladani oleh Rasulullah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu mengajarkan sahabatnya. Kita flashback dulu. Rasulullah itu menjadi Rasul tahu di umur berapa? Umur seberapa Pak? 40 tahun. Bayangkan untuk menjadi seorang Rasul Allah mendidiknya selama 40 tahun. Menjadi seorang Rasul itu tugasnya membawa risalah sampai akhir zaman nanti, sampai kiamat itu wasilahnya dari Rasulullah SAW. Nabi yang diikhtiarkan dididik oleh Allah langsung 40 tahun. Sebelum masa tugasnya menjadi Rasul ya 40 tahun. Sekarang ibu semuanya punya anak, pengen jadi anak pintar atau jadi anak soleh? Saya tanya Bapak, ya kadungan orang tadi hoyong soleh hoyong pintar. Iya mah pilihannya kan dua itu lawanana. Mending soleh mending pintar. Mending dua anak dasar dalam mama itunya. Orang milih hiji hayang dua, tapi lu hayang dua tuh wani-wani tah hiji we terus gitu. Nah, bab ieu posisina saya tanya mau pinter mau soleh. Pasti kalau kita jadi belajar muslim belajar Islam yang takwa, maka pengen berharap anaknya sok baru pintar. Karena orang pintar belum tentu soleh. Pengennya kaya atau soleh? Pengen bunga aslina wani diriungkeun mending beungar mending soleh. Benar aslina nu diparos naon sok duit mana lain hafalan mana itu sering aya orang buat mana duit mah jarang kita menanyakan mana hafalan Qurannya mana hafalan hadisnya karena kita ternyata pengen soleh tapi nanya salah. Yang diteladaninya siapa? Karena kita mengenali orang-orang yang terlanjur hedonisme. Saya tanya, apakah ada update status baru Rasulullah? Guys, ulin wae guys. Terus guys, gawe wae guys. Apakah ada gitu? Tidak? Santai we. Nah, hari ini kita harus ikhtiarkan. Maka pintar itu nanti belakangan. Soleh dulu saja karena doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Jadi anak yang soleh. Tapi untuk menjadi anak yang soleh itu ada doanya sebelum Rabbi habli minas sholihin. Ternyata ada doa. Naon doana? Naon cing doana? Ya. Wa qala ini dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku berjalan menuju Rabbku, maka Dia yang akan berikanku petunjuk.
jadi soleh itu bukan karena kita bisa jadiin soleh, karena kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lamun hayang budak soleh teh bapana jeung induna kudu soleh heula. Ieu mah hayang soleh bapana ngadoa ka masjid, benar tidak? Mani salat atuh. Disebutnya waqala ini dahibun ila rabbi sayahdin, aku berjalan menuju Rabbku maka dia yang akan berikanku petunjuk. Baru Rabbi habli minas sholihin. Nah, kita pengen anak soleh tapi jadi bapak dan ibunya nggak mau soleh. Maka sederhana menandai Rasulullah, jadilah soleh dulu untuk diri kita. Maka Quran menjelaskan tentang 3 bagian kurikulum pendidikan. Yang pertama, islah al-fard, perbaikan diri. Ya, sepertiga Al-Quran itu kisah semuanya, Bu. Dan sepertiga itu berbicara tentang perbaikan diri. Guys, kita ngomongkan batur tadi Pak RW bener kita. Ngomongkan batur tuluy we. Aya nu meuli mobil sebelahan, urang nu meuli Paramegna. Lieur sebelah. Batur sebelah meuli AC-na, urang meuli Mitsagrik panas tirisna. Pokona mah aya ibu-ibu pengajian make emas nambah di dia langsung isukan ge urang kudu boga. Anak muda yang terutama ini mah boga HP anyar tahu. Benar teu? Tah saya kepikeun ka ieu gampang Bu, ganti iPhone tah di dina 3, benar tidak? Hargana pemainan 15, 25 juta Pak Haji. Tiasa kapeser. Lain sombong yang Maria saeutik kan. Tiasa kapeser Pak. Wallahi tiasa kapeser. Tapi posisinya kalau itu dibeli hanya untuk cuman gengsi, kenaon coba. Tapi kalau ini bicara tentang fungsi, dah saya mah bisa kene WA-an. Dia biasa kepeset cadoge. Bahkan dari 2010 saya ngurusin santri Pak Bu. Saya ini mau ngasih apa spirit ya, bukan mau sombong cik saya oke. Kalau uang saya yang dikasihkan ke pondok pesantren, support pondok pesantren hari ini saya punya wakaf produktif, semuanya itu dikumpulkan bisa beli helikopter Pak. Aslina, kalau diliungkan rumah kena mah tapi nah serius tuh ingat di rumah ya. Jadi posisinya hari ini kita banyak salah menafsirkan. Ya makanya tadi saya tanya Bapak Ibu semuanya pengen haji dan umroh nggak? Pakai naon cing? Pakai pesawat benar. Mana pakai duitnya? Habis kabayang duit ngapung kan gitu ya. Nah masalahnya ini saya mau kaitkan dengan masjid yang sangat luar biasa namanya An-Nur. Dan saya pakai ilmu dari 2010 dari kiai saya. Ada surat di dalam Al-Quran judulnya juga namanya An-Nur. Benar tidak? Nah, An-Nur itu ada di surat ke-35. Namanya surat An-Nur ini bunyi ayatnya Nur ala Nur. Cahaya di atas cahaya. Kumaha cing cahaya di atas cahaya teh? Begini. Semua yang ada di sini punya anak yang posisinya lagi cari kerja. Banyak nggak yang cari kerja saya tanya? Ada yang posisi anaknya lagi cari jodoh, ada nggak? Wah, loba cenah. Tong bapana cari jodoh mah hariwang. Ada yang sedang usaha hari ini cari pelanggan, ada? Ada yang kerja cari uang? Banyak. Semuanya nyari, benar tidak? Memang sunatullah kudu dipilarian Bu. Harus diikhtiarkan nyari, tapi bahagianya kita Al-Quran mengajarkan tentang An-Nur, cahaya. Maka di surat 35 ini silahkan Anda cari, tapi kalau dicari semua orang nyari capek. Ya, benar tidak? Kan berarti kalau cari kerja tadi anak cari kerja nih. Posisi anak cari kerja, loba batur oge nu neangan gawe. Maka ketika kita buka lowongan pekerjaan, lowongan nangan hiji nu ngalamarna sabaraha? 1000 tah. Karena ngantri di jalur sunatullah mah rugi Pak, capek, benar tidak? Maka pada saat 2010 saya dikasih tahu ada cahaya di atas cahaya. Maka kalau mau dapat cahaya di atas cahaya, orang lain nyari, kita dicari itu. Mau tuh? Orang lain nyari kerja, kita dicari perusahaan. Orang lain nyari pelanggan, kita dicari pelanggan. Orang lain bayar, kita dibayarin. Ditraktir. Menraktir sana jelema lain Allah, tapi wasilahnya pasti lewat manusia. Soalnya langsung ngagubrak duit ke salat kan. Kabayang atuh ya Allah hayang umroh, meureun aya duitna jebret duitna dihareupeun.
Kabayang itu kira-kira lompat jika nanya banyak. Wah pingsan, di mana duitnya? Dan kita bukan di zaman mukjizat, bukan di zaman Nabi yang akan hadir mukjizat instan, pertolongan Allah gitu. Oh jadi itu. Jadi semuanya by proses. Makanya tadi Islam mengajarkan Islah al-Fard. Baru setelah Islah al-Fard apa? Islah al-Mujtama, perbaikan masyarakat. Setelah perbaikan masyarakat, Islah ad-Daulah, perbaikan negara. Kita mau memperbaiki negara kumaha, memperbaiki pribadi aja geus ribet. Di masjid beda kunut ribut. Di masjid nu hiji hayangna imamna pake bismillah, nu hiji henteu ribut. Nu hiji shalawatan, nu hiji henteu ribut. Nu hiji tahlilan, nu hiji henteu ribut. Terus ya ribut. Makanya tadi ikhtiarkanlah untuk kita bahwa spirit dari melahirkan generasi-generasi yang baik itu ada prosesnya, tidak instan Pak Bu. Ya, masjid ini pengen rame, nggak bisa instan. Ya, anak-anak muda ini pengen jadi orang soleh, nggak instan. Jadi jangan kemudian dakwah ini hari ini disampaikan, besok berubah. Hari ini dahar cengek langsung lada, lain jika gitu konsepnya dakwahnya. Kebayang tuh Nabi Nuh alaihissalam itu dakwanya hampir 950 tahun, pengikutnya hanya sedikit. Kebayang menjadi Ustadz ayeuna terkenalnya hajinya nu ngilu kan 30 jelema tiluan atau kamu wah mau semangat mereka ceramah oge. Makanya hari ini yang salah dari kita adalah konsepnya. Ya, saya mau kasih tahu ini surat An-Nur ini menjadi sebuah konsep. Jadi cahaya di atas cahaya. Makanya saya jualan sampai detik ini sekarang. Saya nggak pakai posisi yang sama dengan kapitalisme. Pakai Quran, karena Quran mengajarkan tentang keajaiban, bukan mukjizat. Keajaiban Pak Bu. Hari ini saya jualan ayam, tapi hari ini saya berangkat haji dan umroh, saya belum pernah pakai uang dari jualan ayam Pak Bu. Demi Allah, sampai detik ini Pak Bu, saya bolak-balik ke Mekah Madinah itu belum pernah pakai uang pribadi. Subhanallah, ini tasakur binikmat ya. Jadi sekali lagi ini bukan mau sombong, tapi ini ada metodologi. Metodologi itu 1 ditambah 1 sama dengan Bu. Coba berani ngomong tilu tuh di dia. 1 ditambah 1 sama dengan tilu ayat tuh. Disebut majnun itu. Majnun itu. 1 ditambah 1 sama dengan, diulang jutaan kali pasti hasilnya 2. Betul tidak? Yakin tuh? Belum tentu yakin. Atau kita analogikan sederhana begini. Satu orang disuruh ibu ke kuburan sorangan. Sieun teu? Penting-penting ya. Sieun teu? Satu orang takut. Lalu kemudian jadi duaan ya. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang takut. Moal 2 anak 1 ditambah 1 sama dengan 2, tapi 2 setengah berani. Jadi kedua anak jadi lain takut deui. Jadi lumayan lah rada berani kan gitunya. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tadi 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang setengah berani. Lamun tiluan kumaha? Berani. Lamun opatan tambah berani. Komo lamun opatan mah bisa main gaplek di kuburan teh. Jadi lebih wani benar tuh. Jadi intinya tadi apa? Kalau keyakinan kita cuma sendirian, maka akan kalah sama setan. Maka kalau di sini semuanya yakin, maka akan jadi kenyataan. Maka Quran mengajarkan kita yakinnya babarengan, ulah sorangan-sorangan. Jadi yang datang ke sini An-Nur, maka jadikan Quran sebagai petunjuk. Udah linnas. Kenapa di ayat pertama surat Al-Baqarah Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan banyak. Yang ragu ulah ngomongkan jihad, yang ragu ulah ngomongkan sedekah. Heula ini di ayat pertamanya saja sudah ngomong ragu ente. Gimana kita mau bahas ayat-ayat tentang perintah di sini aja sudah ragu. Maka Quran perhatikan ini pakai metodologi cahaya di atas cahaya. Dibuka ayat ke-36-nya, 37-nya itu solusinya. Cahaya itu adanya di mana? Cahaya itu adanya di masjid. Jadi siapa dia yang pada pagi dan petang diam di masjid zikir menyebut namaku kata Allah, maka dia akan mendapatkan cahaya. Keluar
Oh sekarang pagi dan petang lobana di mana kira-kira? Pagi-pagi lobana di kasur, petang lobana di jalan, benar tidak? Nah, mata ketika keluar rumah teh koe ningali gawean teh mana asa teu mengimbangi padahal dihareupeun. Saya makanya tadi udah we aktivitas mana pisan teh ulah buru-buru keluar masjid. Jadi setelah beres sholat subuh, saya mau kasih tahu haji dan umroh setiap hari bisa Pak Bu. Setiap hari bisa haji dan umroh, mau tidak? Di mana waktunya? Di waktu pagi. Setelah ba'da subuh, jangan pulang yang bapak-bapak, ibu-ibu malah ada dimaklumin karena banyak kerjaan. Tapi bapak-bapak kan leader, nah. Bapak-bapak yang udah nggak ada kerjaan, mah cicing di masjid. Beres sholat subuh teh zikir di situ, ngaji, taklim sampai sholat syuruk. Maka di situ hadisnya jelas, siapa dia yang beres mengadakan zikir dari sholat subuh, kemudian ditutup dengan 2 rakaat sholat syuruk, maka pahalanya haji dan umroh sempurna. Tah, yang setiap hari dilakukan cek kalau teh ieu bae umrohna di Masjid Anur. Bulan hareup urang traktir ka Masjid Nabawi langsung sama Masjid Haram. Tah, kitu Pak. Ieu mah kumaha rek diundang atuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah sadar deui. Komo ayeuna jam 4.10 bener teh Pak? Waduh, geunap pisan sare tah. Hasilnya bener tidak? Narik salimut kan? Masya Allah. Tidur yang paling nikmat adalah tidur waktu subuh. Bener tuh? Pero pisan ya teman. Asli. Ini yang menyebabkan kenapa kita tidak sampai ke Baitullah. Karena tadi ada golden time, cahaya di atas cahaya. Nanti kata aku kata Allah, kamu pelanggan patur neangan, orang dibelek pelanggan. Kamu orang lain dari kerjaan, saya kasih kamu kerjaan. Nah makanya nanti punya anak-anakku, kalau besok mau ada info kerjaan, ada lowongan pekerjaan, bukan disuruh ngelamar heula, suruh bangun malam, sholat tahajud dulu. Karena mengantri di sholat malam itu nggak ada yang ngambil. 1000 orang yang daftar masukin lamaran, belum tentu ada 1 orang yang sholat malamnya. Tapi kalau kita sudah kasih tahu ilmunya nanti sama anak-anak muda ini yang mau punya pekerjaan, mau jodoh juga sedang subuh-subuh. Di situ dipakai walau 2010 saya pakai sampai detik ini. Keajaibannya banyak sekali. Bahkan hari ini saya datang ke sini sama wasilahnya dari sahabat guru saya Kang Yudi. Saya mau menyampaikan ilmu naon, wah kurang teh. Ilmu naon dah saya marahin ustaz, bayangin pas tes di situ. Ustaz haji, bayangkan haji oge acan. Tapi udah disebut ustaz, padahal marahin ustaz, coba bayangkan. Kan katipu sedang naik keprank kan. Padahal marahin ustaz. Jadi saya mah pengusaha, tapi dari 2010 saya membersamai kiai-kiai dari Gontor, dari Mesir. Sekarang hari ini saya diundang Bapak Ibu semua. Saya mau menyampaikan, saya mohon izin minta doa dari Bapak Ibu semua. Jadi bulan depan saya insya Allah berangkat ke Al-Azhar Mesir. Saya diundang untuk bisa belajar daurah Quran, daurah wakaf di Al-Azhar Mesir langsung, sama wasilah dari kiai-kiai yang dekat dengan saya aktivitas di dunia dakwah dan sosial. Makanya sekali lagi, oh ternyata berangkat haji umroh, berangkat fantasilu fil ard, disuruhnya kita ngelilingin dunia itu gak usah pakai duit Pak Bu, tapi pakai apa? Pakai Quran. Quran itu 1 ayat merubah hidup Pak Bu. Bayangkan 1 ayat merubah hidup. Ini sebagai konsep penutup, mudah-mudahan tidak terlalu panjang lebar, nanti ada tanya jawab saja. Tapi ini mudah-mudahan menjadi pakaian. Pakaian teh kumaha sih Kang? Pakaian itu Bapak Ibu semua hari ini kabayang tuh ke masjid tuh make lancingannya. Nyaman tuh kira-kira. Nah, kalau hari ini kita punya amalan, lalu kemudian amalan itu tertinggal 1 hari saja merasa tidak nyaman, maka itu sudah menjadi pakaian. Hari ini Bapak Ibu semua harus punya pakaian dengan amalan. Yang 1 hari saja terlewat, maka tidak ada rasa yang gelisah. Saum nih, minimal Senin Kamis. Ketika Senin pagi Senin tidak saum teh gelisah Pak, maka itu sudah jadi pakaian. Nah, ini Quran jadiin pakaian. Sederhana 1 ayat saja, dan ini merubah hidup. Bayangkan Al-Quran. Bapak Ibu semua di sini datang punya masalah, benar tidak? So ngacung ayat untuk boga masalah, ayo ayat itu ngacung. Aslinya diberi duitnya 2 juta ya.
Bahwa kan kalau ngacu saya terbuka masalah, saya sumber masalah ternyata. Karena nu ngaku mana terbuka masalah mustahil. Yang hari ini tidak punya mimpi ada mustahil. Pasti semuanya punya mimpi. Nah, masalahnya hari ini kemudian bagaimana menggapai mimpi dan masalah ini. Menyelesaikan masalah ini dengan Quran. Nah ini, perhatikan ini. Saya taruh ini Al-Quran ada di bawah Bapak Ibu semua. Quran ada di bawah. Kira-kira kalau Quran ada di bawah posisinya, ini diapain? Dikatasin Bu. Oh dikatasin itu dilawankan, diambil. Nah posisinya ada yang berani nendang nggak kira-kira? Nah Quran yang dihadapkan. Jadi posisinya dia sekalipun tidak sholat, kalau dia sudah pernah punya pendidikan agama Islam, ketika melihat Al-Quran ada di bawah, diapain? Diambil. Di mana? Diambil, diangkat. Kalau bahasa Sunda sebatan naon? Eta Quran udah dihandap naon? Pamali, eta bener pisan. Pamali udah dihandap, bener tidak? Nah, ini perhatikan Qurannya diambil kan? Disimpan di mana? Disimpan di tempat yang disimpan di tempat yang tinggi. Benar tidak Pak? Disimpan di tempat yang lebih tinggi. Pamali karena di bawah. Benar tidak? Perhatikan ini. Jadi Bapak Ibu semua nanti ngasih nasihat sama orang yang sedang punya masalah, tanya dengan Al-Qurannya seperti apa. Karena gak mungkin orang yang dekat dengan Al-Quran hidupnya ada di bawah. Wah Allah teman, ya jelema dekat dengan Al-Quran. Pikir ke Allah itu. Ini orang bukan di bawah tempatnya, di mana? Dimuliakan sama Allah kok. Asbab apa? Asbab Quran. Satu ayat. Maka hari ini kalau Bapak Ibu semua lagi terpuruk ada di bawah, siapapun nasihatnya, risalahnya, maka dekati Al-Quran. Karena Allah nanti yang akan angkat derajatnya. Allah selesaikan masalahnya. Allah kabulkan mimpi-mimpinya. Allah kabulkan doa-doanya. Makanya sekarang ikhtiarkan. Sepulang dari sini spiritnya ngapain? Spirit baginda Rasulullah adalah spiritnya Quran. Jadikan Quran hudalin, petunjuk bagi manusia. Jadi kendaraan dalam konsep kehidupan adalah agama dan bahan bakarnya adalah ilmu. Siapa dia yang punya kendaraan tapi tidak punya ilmunya, ya tidak punya bahan bakarnya, maka tidak akan sampai kendaraan ini di tujuan. Maka kalau kendaraan ini pengen sampai di tujuan dunia akhirat sukses di janahnya Allah Subhanahu wa taala, maka bahan bakarnya harus selalu diisi dengan ilmu. Sekarang saya datang ke sini pakai kendaraan buka bayang dari Cimahi, kendaraan ayah bensin nanti diusia nepi itu kira-kira nepi dorong Bu. Akan nepi irahat deui. Di Cimahi nepi nepi didorong. Datang ka dieu geus bubar. Atau posisinya datang ka dieu kurang capek di payun kan? Oh capek. Tah hirup teh loba jelema teh capek. Dia tidak pakai kendaraan kehidupan berupa agama. Lalu dia tidak isi bahan bakarnya dengan ilmu. Maka hadirkan di masjid ini kendaraan-kendaraan itu, ilmunya, bahan bakarnya nih. Jadi siapa dia yang pengen kendaraan ini sampai di tujuan, isi bahan bakarnya di sini. Isi bahan bakarnya di sini untuk sampai kita di tujuannya. Jadi ikhtiarkan tadi kalau ada di bawah maka Quran jadi atas, kemudian kendaraan adalah sampai di tujuannya dan ilmu adalah bahan bakarnya. Jadi apapun yang nanti kita ikhtiarkan, spirit dari hadirnya Rasulullah ke muka bumi ini dari kegelapan menuju cahaya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kita tinggal aplikasikan. Ketika di luar sedang berniaga, tidak dilalaikan dari perniagaan dan jual beli, dari mengingatku kata Allah, zikir, terus kemudian sholat, zakat, lalu takut akan hari akhir kiamat nanti ada balasan. Ketika itu semuanya dijalankan, beres. Semua apa yang kita inginkan, kita citakan semua pasti Allah hadirkan. Jadilah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, layak dipilih dan kemudian diikhtiarkan untuk kita memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sedang tersesat bahwa wastonatu li nafsi, aku memilihmu menjadi rasul bagi diriku. Inti dari sebuah konsep hari ini datang ke sini silaturahim adalah untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa kalau hidup mau tidak capek, tidak frustasi, kalau bahasa kerennya on hidupnya, bukan di hari nanti tambahan jadi non on kan. Jadi on kan hidupmu, lain di hari nanti jadi non
on. Hari ini banyak orang yang tidak on hidupnya, ada on. Jadi hari ini spiritnya ditutup dengan on kan hidupmu, bukan on. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita buka sesi tanya jawab saja ya. Maka Bu MC. Terima kasih pencerahannya untuk kita semua. Tadi ibu-ibu mau ada yang bertanya ya? Atau bapak-bapak mau bertanya? Dan alhamdulillah kita punya door prize ada 3. Terima kasih Pak Harmain sudah menyediakan door prize, Ibu Ane, untuk kita semua. Kang Dani akan bersedia untuk menjawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Ini Bu Edi yang kedulu. Ini langganan jahit. Masya Allah. Bangga, Ibu Hani Edi dulu. Hadiahnya ini ya nanti ya. Iya. Ambil. Gimana kiat-kiat ini menjadi pengusaha gitu Pak? Kayaknya sudah pengen jadi pengusaha ya. Tapi usaha apa kan bingung gitu. Belum pemikiran modalnya juga. Terus dipikir-pikir kalau kan saya kan ini ya Pak, suka mencari ilmu, senang banget mencari ilmu agama. Nah makanya saya jadi pengusaha, tapi waktunya habis untuk menggeluti usaha itu. Nah jadi nanti hajinya terbengkalai gitu. Dan gimana? Pengen jadi pengusaha, pengen jadi pengusaha itu tujuannya pengen berbagi lebih banyak gitu. Karena seperti itu. Gimana kiat-kiatnya? Masya Allah. Saya langsung jawab saja dulu ya Bu ya, isi lupa. Yang paling pertama, apa yang kita ikhtiarkan dahulu untuk mimpi kita tadi sudah disebutkan. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku berjalan menuju Rabbku. Jadi ketika kita punya cita apa-apa, anak soleh, pengen jadi pengusaha, yang pertama saya lakukan, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Saya nggak ngerti mau jualan apa kan, tapi saya paham betul Allah yang punya jawaban. Maka ya jalan dan sama Allah. Jadi dekati Allah lalu minta sama Allah. Jadi pada saat saya awal dulu kiat-kiatnya gimana, kenapa saya bikin nama Dunrat? Jadi Dunrat itu Bapak Ibu semua suka dengar kalau ngejar akhirat mah dunia nunturkeun. Benar tidak? Kalau mudah dunia mah cangtang tuh menang akhirat. Kalau mulai kambing pasti dapat tali. Tapi lawan mulai tali menang kambing tuh. Nah, jadi posisi pada saat saya dulu pengen punya usaha dunia, maka yang pertama dilakukan adalah usaha akhirat. Berbagi dulu. Jadi saya dari awal mulai punya usaha, bukan saya usaha dulu lalu berbagi, tapi saya berbagi dulu sama Allah, minta ya Allah jadikan saya pengusaha. Dikasih Pak. Jadi sederhana, kita nggak pernah tahu. Jadi modal terbaik kaum muslimin hari ini banyak yang nggak dipakai. Kalau kita mau usaha selalu berkaitan dengan modal uang kan, padahal senjata kita adalah doa. Doa mah posisinya mana emang ada doa wae, ikhtiar ilaha. Nah, ini ada yang salah karena doa itu bagian dari ikhtiar, tapi tidak semua ikhtiar ada doanya. Jadi orang yang ikhtiar belum tentu doa, tapi orang yang berdoa itu justru sedang ikhtiar dia. Maka kiat-kiatnya Bapak Ibu semua nanti pengen punya anak-anaknya jadi pengusaha yang soleh kayak Abdullah bin Auf yang sekarang kita sedang ikhtiarkan. Hari ini saya pengen mengikhtiarkan wakaf produktif itu bagian dari sebuah konsep doa dari awal 2010 itu masih jadi pegawai. Jadi masih jadi pegawai 2013 baru saya jadi pengusahanya. Jadi 3 tahun bayangkan. 3 tahun istiqomahkan berbagi, maka kemudian ketika berbagi itu diistiqomahkan, Allah kasih jawabannya. Jadi nggak bisa hari ini kita pengen dapetin A langsung instan. Nah, termasuk tadi Rasulullah saja diutus seorang Nabi 40 tahun. Jadi kiat-kiatnya apa? Kiat-kiatnya
istiqomah di dalam perbaikan diri dulu, lalu minta dan pantaskan diri. Nanti kalau sudah pantas mah alokasi, karena kalau alokasi sebelum pantas isi juga korup diberi benar jadi gugur, diberi benar diberi orderan loba tadi jadi lupa kajian, betul tidak? Oh, diberi orderan loba ngaji tuh loba orderannya itu. Tapi hari ini saya bisa datang ke sini. Tadi pagi-pagi ikut di Palestina kegiatan. Atau nguruskan bisnis kan? Iya, karena sudah diikhtiarkan dari awal dulu, bukan mau punya usaha dulu, tapi saya mau berbagi dulu. Maka ketika ada kesempatan berbagi, saya akan mendahulukan berbaginya daripada usahanya. Allah akan prioritaskan. Jadi ketika kita menjadi prioritas Allah, maka Allah yang akan memprioritaskan kita. Konsep sederhananya, kenalkan Allah sama yang lain, nanti aku kenalkan sama yang lain. Tauhid, ya itu saja. Barakallahu fikum. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada lagi yang mau bertanya? Wih, mangga, masya Allah. Maka ibu, mana ada itunya? Siapa? Ibu, bapak-bapak nggak ada? Bapak-bapak mah lagi makan tuh pizza. Ibu ada. Ada. Bapak-bapak. Ada. Ibu sudah. Bapak-bapak dulu sana. Kalau belum pada ngantuk, silakan pada bertanya. Itu. Oh iya, dulu ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Haji. Bapak Jangan yang saya hormati, pertanyaan sebenarnya ada dua, jadi yang saya sampaikan satu. Sejak saya ingat, dari tahun 50, sebelum tahun 50, mau pemilu atau tidak mau pemilu, selalu bilang adil makmur atau balatun tayyibatun qawlun. Izin, saya sang muslim, izin bertanya kepada Bapak ini, apa kaitannya adil makmur atau balatun tayyibatun qawlun dan sebagainya yang telah diumumkan dalam pejabat-pejabat kita dengan dalam Quran disebutkan iron atau ibadil lagi lanjut laku silapillah. Apa ekbalnya, kongruensinya apa? Itu sampai dulu, nanti insya Allah saya tanya lagi. Terima kasih Pak Azman atas informasinya. Nah. Siap. Jadi keberkahan dari sebuah kenegaraan ya Pak ya. Kenapa hari ini kita susah mendapatkan pemimpin yang kemudian mendapati hari ini keadaan kondisi yang negara yang berkah, tempat yang aman begitu kan ya. Jadi posisinya di sini adalah konsep dari surat Fatir. Kita buka dulu surat Fatirnya. Ayat pertama menjelaskan tentang bagaimana konsep Quran bicara. Sebentar, saya buka dulu surat Fatirnya. Ayat pertama bicara tentang segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu Allah sudah memberitahu di ayat pertama ini. Tidak ada manusia, termasuk keamanan semuanya, kenyamanan itu tidak ada manusia sebetulnya. Yang bikin semua rasa nyaman, bahkan langit dan bumi saja itu semuanya Allah. Kemudian di surat ayat keduanya dijelaskan lagi apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, tidak ada yang dapat menahannya. Demikian pula apa saja yang ditahannya, tidak ada yang sanggup melepaskannya. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ayat ketiganya ditutup dengan peringatan kepada wahai manusia. Siapa kita? Manusia. Berarti peringatan itu kepada siapa? Kepada kita semua. Ingatlah nikmat Allah kepadamu. Nah, jadi fungsi dari tadi menghadirkan konsep hadirnya kembali rasa aman, nyaman, tentram negeri ini harus dengan banyaknya mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa dia yang la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, maka itu harus menjadi fondasi. Jadi sekali lagi bukan kemudian hari ini karena pemerintahan, karena
konsep yang tadi, kalau kita semua di sini saja sama Allah yang merasa manusia, tidak banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya di sini Bapak Ibu semua, bisa melihat sekarang? Bisa melihat kan? Tadi sholat Isya, siapa yang tadi sholat Isya berdoa pengen melihat? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Hari ini Bapak Ibu bisa mendengar? Alhamdulillah. Siapa tadi yang sholat Isya berdoanya pengen mendengar? Ada nggak? Kenapa tidak ada di dalam doa tapi Allah kasih ijabah? Bisa melihat nggak? Nggak minta melihat, dikasih melihat. Nggak minta mendengar, dikasih mendengar. Nggak minta bisa berjalan, hari ini bisa berjalan sampai di sini. Bayangkan kenapa di ayat ini, wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Karena banyak orang yang ukur nikmat hari ini. Maka tadi tidak hadirnya sebuah rasa tadi, karena banyak orang yang lalai dengan nikmat. Kita banyak minta, lupa nikmat. Nikmat yang lain itu bisa karena tidak ada gitu, padahal mendengar nikmat. Bisa ayeuna kajian di sini nikmat nggak Bu? Nikmat subhanallah. Tapi yang sedikit ini tidak kita sadar. Ya, tuh makan pizza aja punya mayar tuh Bu. Tuh, kenal itu mayar deh. Ini sudah nikmat. Makanya sebetulnya nikmat yang ini syukuri dulu. Wahai manusia, ingatlah nikmatku kepadamu. Kalau dia dan semua di antara kita ini, semua yang ada di dunia ini, Indonesia, semuanya ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beres. Jadi kita hari ini dikasih ujian karena banyak di antara kita yang memang tidak ingat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Can dibelikeun anu dipikir hayang mah nikmatnya seolah-olah hilang, benar tidak? Nu dipikir hayang can menang mah seolah-olah tidak nikmat, benar. Nah, makanya ini tadi Pak Haji diikhtiarkan. Kenapa posisi tadi, konsep tadi menjadi sebuah ujian buat kita? Allah pengen mengingatkan kembali kepada konsepnya, yaitu dengan ayat yang keempatnya. Perhatikan ini. Jika mereka mendustakan engkau Muhammad ketika sudah menyampaikan kebenaran, di ayat kelimanya, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan janganlah dunia, disebutnya janganlah dunia dan setan, dipisah dengan kalimat dan setan. Jadi dunia melalaikanmu. Nah, hari ini kita lupa dengan nikmat Allah karena dunia, bukan karena setan. Nanti jangan salahkan setan dulu. Nah, mana masuk neraka? Gara-gara setan nih. Cek setan, mau salah. Mana di balik dunia oke keseriwa. Kurus dunia oke keseriwa. Nyalahin orang sebenarnya gitu. Nah, ini karena kalimatnya tadi, janganlah sekali-kali dunia itu disebabkan nanti dipayung, dipisah dengan kalimat dan, bukan atau. Kalau atau itu bekerja bersama. Kalau ini enggak, karena ternyata banyak manusia yang tadi dunia oke keseriwa. Nah, itu barangkali Pak Haji. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ya, abdan syakur. Siap, itu paling Pak Haji. Maka ada yang tanya lagi? Ada satu lagi ibu-ibu. Iya, siapa tadi satu lagi ibu-ibu ya? Pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustaz. Ada dua pertanyaan, yang satu di luar konsep. Yang pertama, betul tidak ketika kita usaha kuliner, nama kuliner tersebut misalkan disandingkan dengan nama-nama yang tidak baik, semisal mie setan atau mie iblis. Jadi si makanan itu halal, tetapi makanan itu menjadi haram dimakan. Mohon pencerahannya. Yang kedua, mengingat peristiwa di Palestina yang salah sedang banyak beritanya, ketika kita muslim sama-sama peduli, kita mungkin tidak bisa membantu, tidak bisa jihad ke sana, tidak bisa, mungkin ada kemampuan dalam masalah tadi yang Bapak bilang kita donasi, mungkin kita belum mampu juga. Jadi apakah itu sesuatu yang bisa kita lakukan untuk muslim di Palestina? Segitu aja. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
konsep nama-nama yang tidak baik. Nah, tadi disebutkan ada katsurupan, itu bukan kesurupan. Jadi katsurupan. Nah, diplesetkan. Jadi namanya kan beda huruf, beda makna. Nah, orang Sunda mah identik dengan main hati kunaon jeung katsurupan saking kunikmat. Jadi pada saat tahun 2013 saya bikin usaha ini, itu kepikiran kadinya, nu penting orang boga usaha pada saat itu. Tapi sekarang posisinya memang karena banyaknya nama bermunculan anu araranehnya, tahu pocong, mie setan, mie iblis kan itu saya kira benar dewas itu udah harawe. Urang kasih tahu pocong ya, pocong nang ada kumaha. Peti-peti datang siang akan kurangnya sudah. Oh, siapa kumaha eta kan gitu. Nah, artinya kalau bisa nama yang baik, nama yang maksud yang baik saja dipakainya. Jadi tidak ada kaitannya. Kemudian bahasa tadi ketika kita masih nama yang baik ada keberkahan di situ. Nah, makanya saya namakan Giant Pizza Katsurupan. Jadi karena produknya katsu. Nah, sekarang saya mau ganti karena ini sudah dihentikan. Jadi saya per tahun 2028 nanti itu akan ganti rubah namanya jadi Oemah Katsu. Rumah Katsu. Karena tadi Katsurupan pada saat 2013 dulu mulai usaha, lu penting mah boga usaha heula. Tapi pada saat itu tidak ada niat sedikit pun saya pengen jadi Katsurupan gitu. Karena pada saat itu mah saya pikirkan beda pada saat itu beda kejadian kan. Kalau orang sekarang mah memang mengarang kata di JT karena viral, benar tidak? Gak ada. Demi sekarang juga saya bikin konten karena viral, niat viral justru jadi viral ke ternyata menduk aslinya. Kami Ustaz Abdul Somad hari ini jangan jadi orang biasa, jangan jadi orang viral. Aslinya saya sudah duduk berdua begini ngobrol sama Ustaz terkenal, jangan jadi ibu-ibu biasa kemana-mana menuturkan meta foto. Capek aslinya, bisa mulai pecel lele di pinggir jalan, benar kan? Iya mah kata pecel lele. Jadi tidak ada niatan ke situ. Lalu kemudian tadi apa yang kita bisa lakukan untuk saudara kita yang jauh? Maka sederhananya jangan yang jauh-jauh dulu mendekat-dekat Delawe. Tapi kalau bisa yang jauh disambil bareng-bareng, nggak apa-apa masalahnya. Nah, jangan kemudian kita terlalu fokus sama yang jauh. Tapi hari ini sedang ada momentum seperti tadi, nya aku ulang lewe atau itu karena sedikit minimal adalah kita berbahu, udunan, kan bukan setiap hari, benar tidak? Ke Palestina saya tanya apakah ugal poe? Tidak kan? Ya makanya momentum sekalian. Tapi tidak menjadi fokus, jangan kita kemudian ngasih di sana, ternyata di tetangga sebelah ada yang kelaparan, bakal ditanya katanya gitu. Tapi kan kita Palestina ini sekarang momentum pergerakan berjamaah yang kita butuhkan hari ini adalah berjamaah. Karena wallahi tidak ada kebangkitan dari peradaban Islam ini kecuali alaikum bil jamaah. Semuanya harus berjamaah. Tidak bisa Superman lah bu. Superman itu karena sendirian, stres tahu. Saking ku stresnya celana dalam pocket dibalik pakai lagi. Benar tidak? Superman Rasulullah saja butuh sahabat Abu Bakar, butuh sahabat seorang Umar. Kan Umar juga tidak butuh sendirian. Tapi Allah di depan terus anu bangun masjidnya sahabat. Ada Utsman bin Affan. Jadi semua punya peranan. Maka kalau hari ini kita merasa jadi Superman, dibalik pakai kolor teh. Stres, ya. Jadi ikhtiarkan bantu yang jauh karena lagi momentum berjamaah bismillah. Tapi kemudian jangan sampai kita fokus kepada yang jauh sampai lupa yang dekat. Itu paling barakallahu fikum. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Haji sudah menjawab pertanyaan. Nuhun mangga tapi setelah semua pertanyaan dan waktu juga sudah beranjak jam 9:30 pada hari masih siang. Siapa tadi yang masih bilang masih terus? Kang Dani ada yang masih mau? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah tausiah pencerahan dunia dan akhirat pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi manfaat dan barokah untuk kita semua. Tapi sebelum ditutup dengan doa Kang Dani, saya mengingatkan kepada hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid ini ketika kita masuk bersih dan mohon sampahnya untuk dibawa pulang. Terima kasih ya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Terima kasih kerjasamanya. Untuk selanjutnya
Saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Kang Haji Dani Bustaman yang sudah memberikan pencerahan. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan semakin diberikan kebaikan-kebaikan. Untuk selanjutnya doa disilakan dipimpin oleh Kang Haji Dani. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk melengkapi keberkahan hari ini kita sekali lagi kita beristighfar. Mudah-mudahan asbab istighfar kita Allah hadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala segera mungkin. Asbab istighfar juga Allah turunkan hujan, mungkin yang sudah lama ini kita tidak menantikan hujan ya. Dan asbab istighfar ini juga Allah hadirkan pemimpin-pemimpin nanti yang amanah. Istighfar kita juga menghadirkan anak-anak yang soleh, generasi-generasi yang soleh ke depan. Kemudian istighfar ini juga yang akan menghantarkan kita duduk lagi nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Mari tundukkan kepalanya Bapak Ibu semua. Astagfirullahaladzim. 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 Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa qulina al-hisab. Astagfirullahaladzim. 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 Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Qala rabbi ighfirli, qala rabbi ighfirli, qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, innaka antal wahhab, innaka antal wahhab, innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas pencerahan dan tausiahnya pada malam hari ini, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kehadirannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kita semua senantiasa mendapat syafaat, barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.